Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Marilah untuk pelajaran IPS pagi hari ini kita mulai dari bab 1 dengan judul Interaksi antar negara Asia dengan negara lainnya. Materi yang pertama adalah benua. Kalian mestinya sudah tahu apa itu benua. Benua adalah daratan yang luas yang bagian tengahnya tidak mendapat pengaruh angin laut, sehingga bagian tengahnya beriklim darat karena tidak mendapatkan hujan. Benua yang ada di muka bumi itu bisa kalian lihat seperti yang ada di gambar. Yang warnanya hijau itu adalah Amerika Utara, kemudian hijau tua Amerika Selatan, merah marun ini adalah benua Eropa, kemudian sebelah timurnya benua Asia, yang warna kuning benua Afrika, kemudian benua Australia, yang terakhir benua Antartika. Di sini kita hitung benua di sini ada 7. Kok tidak sama seperti pengetahuan kita bahwa benua Amerika itu adalah 5. Ada Amerika Utara, ada Amerika Selatan. Maka untuk itu kita bahas nanti di slide selanjutnya. Benua yang ada sekarang itu sebenarnya 7 benua. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan teori terbentuknya benua yang disampaikan oleh Alfred Lothar Wegener. Menurut Alfred Lothar Wegener, benua yang ada sekarang dahulu hanyalah 1 atau benua tunggal atau yang dikenal dengan nama Pangea. Karena pergeseran lempeng bumi, maka Pangea pecah menjadi 2, yaitu Eurasia atau benua utara dan Gondwana, benua selatan. Eurasia pecah lagi menjadi 3, yaitu Amerika Utara, benua Eropa, dan Asia. Sedangkan Gondwana pecah menjadi 4, yaitu Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan benua Antartika. Kemudian bagian yang pecah itu ditinggalkan oleh benua-benua tersebut, kemudian diisi oleh air laut, sehingga seolah-olah benua tadi terapung di atas air. Maka air-air yang mengisi tadi kita kenal dengan samudra seperti yang ada sekarang. Teori itulah yang dikenal dengan nama teori pengapungan benua. Nah, di sini bisa kalian lihat gambarnya. Teori terjadinya benua itu seperti yang kalian lihat. 500 juta tahun yang lalu, benua itu bentuknya seperti ini. Ini yang namanya Pangea. 1. Benua Eropa Utara masih nempel dengan Eropa. Amerika Utara nempel dengan Eropa. Kemudian Amerika Selatan, ini Amerika Selatan, masih nempel dengan Afrika. Antartika masih nempel, Australia masih gandeng. Kemudian Madagaskar dan India juga masih gandeng. Ini Eropa dan Asia ada di atas. Kemudian 350 juta tahun yang lalu, benua ini pecah menjadi 2, yaitu Laurasia, benua utara, dan Gondwana, benua selatan. Bagian tengahnya inilah yang kemudian kita kenal dengan Laut Tengah. Kemudian 160 juta tahun yang lalu, Laurasia pecah menjadi 3, yaitu Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Amerika Utara bergerak ke barat, Eropa dan Asia bergerak ke selatan. Kemudian Gondwana pecah menjadi 4, yaitu Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Kemudian yang terakhir 65 juta tahun yang lalu, benua bentuknya seperti sekarang ini, seperti yang kita lihat di peta-peta pada umumnya. Amerika Utara, Amerika Selatan bergabung menjadi 1. Kemudian di sini ada samudra namanya Samudra Atlantik. Kemudian Afrika, Eropa, Asia. Kemudian Afrika dan Australia dipisahkan Samudra Hindia. Di sebelah timur Asia ada Samudra Pasifik.
Kita bahas yang pertama adalah benua Asia. Benua Asia adalah benua yang terbesar di dunia, memiliki beberapa karakteristik. Satu, benua terluas, benua yang menjadi pusat agama-agama di dunia, kemudian benua yang mempunyai titik tertinggi di dunia. Kita pelajari lebih lanjut. Letak astronomis Asia 26 derajat bujur timur sampai 179 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Letak geografis di antara benua Eropa dengan Samudra Pasifik dan antara lautan Arktik dengan Samudra Hindia. Batas wilayah, bagian utara dibatasi oleh Laut Arktik, bagian timur Samudra Pasifik, bagian selatan Samudra Hindia, dan bagian barat dibatasi oleh Laut Merah, Laut Tengah, Laut Kaspia, dan anak-anak, kita lanjutkan. Ini peta Asia dan pembagian regionalnya atau kawasannya. Bisa kalian lihat, ini yang pertama adalah Asia Tengah, terdiri dari Kazakhstan, nanti kalian bisa lihat pelajari lebih lanjut. Kemudian Asia Timur, ini yang warnanya hijau, Mongol, Cina, Jepang. Kemudian Asia Tenggara yang warnanya kuning. Kemudian di sini ada Asia Selatan, India, dan lainnya. Di sini ada Asia Barat Daya, terdiri dari Saudi Arabia, dan lainnya. Tentang alam Asia. Yang pertama, titik tertinggi ada pada Mount Everest atau Gunung Everest. Ini ada di negara India. Ini titik tertingginya 8.885 meter di atas permukaan air laut. Titik terendah adalah Laut Mati. Mengapa disebut Laut Mati? Karena tidak ada kehidupan. Ikan tidak bisa hidup di sini karena terlalu banyak mengandung garam. Karena saking banyaknya garam, bisa kalian lihat di gambar, orang yang mandi di sana itu bisa terapung karena kandungan garamnya sangat tinggi. Kemudian, tentang alam selain titik tertinggi dan titik terendah ada pegunungan. Pegunungan yang terkenal adalah pegunungan Himalaya, di mana di situ ada titik tertingginya yaitu Mount Everest. Kemudian terdapat Gurun Gobi. Gurun Gobi terdapat di Cina dan Mongolia. Yang berikutnya dataran tinggi yang terdapat di Cina dikenal dengan nama dataran tinggi Tibet. Saking tingginya, saking luasnya, dataran tinggi Tibet ini dikenal dengan nama payungnya dunia. Sungai. Ada 3 sungai terkenal di Asia. Yang pertama Sungai Gangga di India yang dianggap sebagai sungai suci. Kemudian Sungai Mekong yang berada di Asia Tenggara melewati 4 negara, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Sungai berikutnya adalah Sungai Kuning atau Sungai Huanghe yang berada di Cina. Mengapa airnya kuning? Karena ada endapan lumpur dari Gurun Gobi. Anak-anak, tentang alam sudah kita bahas, kita lanjutkan salah satu negara di Asia yang membanggakan kita semua, yaitu negara Jepang. Ini adalah peta negara Jepang. Kalian semua mesti sudah tahu, barang-barang yang kalian miliki hampir sebagian besar yang kalian banggakan Jepang, motor dari Jepang, kamera dari Jepang, HP dari Jepang. Inilah Jepang. Jepang ibu kotanya di Tokyo. Ini adalah letak Tokyo. Kemudian Jepang adalah negara yang dikenal dengan negeri matahari terbit karena di benua Asia yang melihat matahari pertama kali adalah Jepang. Maka disebut negeri matahari terbit. Juga disebut sebagai negeri bunga sakura karena satu-satunya di dunia yang memiliki bunga sakura. Jepang terdiri dari 4 pulau besar. Yang pertama paling besar ini adalah Pulau Honshu. Ini Pulau Honshu. Di Pulau Honshu ini menjadi pusat industri, tapi sekaligus daerah pusat gempa juga. Ini yang coklat adalah rangkaian pegunungan, di dalamnya ada Gunung Fujiyama, gunung yang dianggap suci. Kemudian di sini juga ada kota yang bersejarah yaitu kota Hiroshima.
Pulau terbesar kedua adalah Pulau Hokkaido. Ini paling utara. Ini pulau yang iklimnya paling buruk di musim panas. Udara dingin, di musim dingin amat sangat terlalu dingin. Pulau yang ketiga adalah Pulau Kyushu. Di sini Pulau Kyushu. Ini ada kota bersejarah yaitu kota Nagasaki. Pulau yang keempat terbesar adalah Pulau Shikoku. Anak-anak, perlu kalian ketahui, Jepang itu kaya akan ikan. Di sini ada Samudra Pasifik. Ini ikannya paling banyak di dunia. Karena apa? Pertemuan arus panas dan arus dingin. Arus dingin dari kutub, arahnya dari utara ke selatan, yaitu arus Oyashio. Arus panas dari selatan, asalnya dari Khatulistiwa, namanya arus Kuroshio. Arus panas dan arus dingin ketemu di sini sehingga menghasilkan arus yang hangat. Arus yang hangat itu disukai oleh plankton. Plankton adalah makanan ikan, sehingga ikannya sangat banyak. Kemudian batas wilayah Jepang, bagian utara di sini ada laut namanya Laut Okhotsk. Bagian timur dibatasi oleh Samudra Pasifik, bagian selatan ada Laut Cina Timur, kemudian batas barat dibatasi oleh Selat Korea, di sini Selat Korea, kemudian Laut Jepang. Kemudian mengenai letak astronomis, paling selatan Jepang terletak pada 30 derajat lintang utara, paling utara terletak pada 47 derajat LU. Nah, dari letak lintang itulah kita bisa menentukan iklim. 30 derajat sampai 40 derajat, ini dari sini ke sini, Jepang memiliki iklim subtropis. Sedangkan 40 sampai 47 derajat memiliki iklim sedang. Iklim subtropis dan sedang sama-sama mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Kita lanjutkan. Ini adalah keadaan alam di Jepang. Letak astronomisnya tadi sudah Ibu sebutkan. Kemudian iklimnya subtropis dan iklim sedang. Batas wilayahnya tadi sudah Ibu sebutkan. Bentang alam juga sudah. Dari Pulau Kyushu dari selatan sampai Pulau Hokkaido membujur pegunungan sirkumpasifik. Pegunungan itu masih aktif. Sehingga karena membujur dari selatan ke utara pegunungan, dataran rendahnya sangat sempit dan banyak air terjun yang oleh Jepang dijadikan sebagai PLTA atau batu bara putih. PLTA atau batu bara putih itulah yang kemudian menjadikan. Kita lanjutkan mata pencarian Jepang. Yang pertama dari pertanian, yang kedua perikanan, yang ketiga pertanian. Pertama adalah pertanian. Faktor pendorong pertanian di Jepang maju. Jepang itu merupakan negara industri dengan hasil pertanian terbaik di dunia. Faktor pendorongnya adalah 1. Mekanisasi pertanian. Yang kedua, mempertahankan luas lahan pertanian sebesar 15%. Yang ketiga, pemerintah menjamin kemakmuran petani. Keempat, petani bekerja sesuai dengan bidangnya. Yang kelima, dilarang impor kecuali harganya lebih murah. Yang keenam, pertanian dibangun berdasarkan ekonomi kerakyatan. Mata pencerahan yang berikutnya adalah sektor perikanan. Mengapa perikanan di Jepang maju? Faktor pendorongnya adalah 1. Banyak memiliki teluk. Yang kedua, tempat pertemuan arus panas Kuroshio dengan arus dingin Oyashio. Yang ketiga, alat penangkapan ikannya modern, yaitu dengan menggunakan bantuan satelit. Yang kelima, terdapat 5 industri perkapalan yang sangat maju. Kita lanjut, hasil industri. Perindustrian di Jepang merupakan industri maju di dunia. Faktor pendorong industri Jepang maju adalah 1. Jepang kaya akan batu bara putih yang menjadi sumber tenaga utama dalam industri. Yang kedua, tersedianya banyak tenaga kerja yang terampil dan terlatih. Yang ketiga, penduduknya memiliki jiwa disiplin dan kemauan bekerja keras atau bushido. Yang keempat, tersedia modal yang sangat cukup. Yang kelima, memiliki penguasaan iptek tinggi. Demikianlah bahasan kita pada pagi hari ini.
Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.